Selamat siang Pak, kita ketemu lagi di channel ini. Apa kabar Pak hari ini? Selamat siang, kabar baik, dan selamat siang juga para pemirsa sekalian. Baik, Pak, boleh ya kita ngobrol melanjutkan obrolan yang kemarin Ya Pak? kemarin, Iya, ini kan dengan kasus yang terakhir ini yang memang eh, apa ya, hampir seluruh masyarakat Indonesia memusatkan perhatiannya ke kasus tragedi penembakan kemarin ya Pak di rumah di rumah seorang jenderal ya. jenderal polisi. Iya, Orang juga, masyarakat juga menunggu-nunggu hasilnya seperti apa gitu. Nah, di itu kan eh, banyak timbul istilah baru yang mungkin juga sebagian sudah sering didengar, ya, tapi kurang paham apa sih sebenarnya atau arti sebenarnya dari istilah-istilah istilah itu. itu Iya, dan manfaatnya ya. iya begitu Pak. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang scientific crime Rumah jenderal, investigation, apa itu SGI, siapa yang mengelola, lalu hasil apa saja yang bisa didapat di situ. ya, ya. Sekarang ini ada lagi istilah TKP. Ini juga TKP, sebagian sudah ya. TKP itu sebetulnya apa sih sebenarnya? TKP itu singkatannya, karena sudah terlalu sering disebut, jadi nggak pernah ya, Iya, iya. Jadi seolah-olah sudah SD gitu, ya, tahun sama tahun. Di TKP itu apa singkatannya itu apa yang dalam selalu hasil apa saja dalam yang bisa bahasa didapat di situ. aslinya bahasa Inggris Sekarang us ada lagi istilah dia delik TKP. ya kami seberapa penting sih Pak TKP bagi kejadian Dalam dunia kepolisian, khususnya dunia pendidikan, reserse ini sangat ya iya jadi pelajaran setelah hasil SD kata iya sama tahun ada punya segitiga gitu, semacam segitiga, yaitu salah satu di pojokan segitiga itu TKP. TKP itu penting sekali karena dalam segala kepolisian, khususnya dunia pendidikan awal dari TKP. Dan ini seorang besar atau penyidik itu ada peristiwa yang dilakukan dia pertama tindakan yang dia lakukan adalah mendatangi segitiga. Jadi tidak semua bermula di situ. Karena informasi akan didapat di situ. Itu penting sekali. apa saja sih Pak yang harus diambilkan dari sebuah TKP Awal dari pertama mengamankan TKP. Begitu ada kejadian, maka penyidik tim pengolah TKP akan datang ke lokasi TKP, dia akan menilai kira-kira peristiwa ini terjadinya putarannya berapa jauh. Misalnya terjadi di sebuah rumah. Apakah perlu diblokir satu rumah itu saja, atau termasuk halamannya, atau hanya kamarnya, atau hanya dapurnya. Tergantung peristiwanya, nanti penilaian si penyidik, wah ini kalau begini penting ini, mulai dari halaman ini diblokir. Diblokir dengan polis lain. Tujuannya untuk apa? Supaya tempat itu aman, tidak boleh orang masuk selain yang berkepentingan untuk menjaga apa? Supaya TKP tidak tetap pada posisi terakhir sebelum tidak dirusak, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh di segala macam, biarkan betul aslinya. itu kan kalau berhubungan dengan benda kebendaan Pak. Lalu Ya, kalau dengan orang-orang yang ada di area itu oke. Kalau berhubungan dengan orang-orang, ya satu orang hidup, dua orang mati ya. ya Kalau orangnya hidup, maka dia sementara tidak boleh meninggalkan lokasi itu sampai tugas datang. ya Karena dia akan dimintai keterangan di tempat. Gitu ya. Yang kedua, kalau manusianya itu sakit gitu atau sekarat, ya harus dicepatkan dilarikan ke rumah sakit. Karena pertolongan jiwa itu nomor satu. Tetapi tetap dipoto dulu posisinya kayak apa, dapat dilarikan ke rumah sakit. Tapi kalau sudah meninggal, sudah jadi jenazah, ya tetap pada posisi semula sampai TKP itu selesai diolah. berarti dengan kejadian kemarin pasti begitu begitu terjadi lalu dilaporkan pasti sudah ada tim yang ke sana ya Pak untuk memeriksa awal ya. Jadi mungkin desain dasarnya berbeda ya.
Kalau kemarin itu mestinya, Ya, dan saya yakin iya gitu ya. ya, Yang datang ke TKP itu harus tim pengolah TKP dari Kesatuan Polri yang berwenang. Nah, siapa tim pengolah TKP? Karena ini diduga kriminal, maka dari reskrim gitu. ya, Karena polisi itu banyak ya. Ada polisi Bimas, ada polisi Sabara, ada polisi lalu lintas, ada polisi logistik dan lain-lain. Kalau polisi reserse yang mengolah TKP kriminal. ya, Kalau polisi lalu lintas dia mengolah TKP kecelakaan lalu lintas, gitu ya. ya. Jadi reserse pun macam-macam. Ada reserse yang bagian teroris, ada reserse apa. Kalau Ya. bom ya lain lagi. Jadi harus dia berwenang. Dia datang mengolah dan itu ada manajer TKP, ketua tim gitu. Datang, langsung dia yang ngolah, kemudian setelah itu dia segala macam tindakan harus dilakukan sudah ada SOP-nya. Kemudian dipoto dan sebagainya dan manajerlah melapor pada pimpinan satuan yaitu Kapolres atau kalau di Bareskrim pada direktur atau pada Kabareskrim gitu. Kalau reskrim Mabes yang nangani, apakah jenazah sudah bisa dipindahkan, apakah jenazah diapakan? Yang berwenang lah, yang berwenang memutus untuk tindakan selanjutnya gitu. Berarti kalau ini saya sebagai orang awam ya Iya, Pak ya. gitu ya, berarti dari kejadian kemarin lalu sudah ada tim awal yang datang memeriksa lokasi, mungkin mendapatkan laporan kejadiannya gitu. Kemudian selanjutnya jenazah sudah dipindahkan. Ya. Lalu kenapa tim yang sekarang dibentuk ini kembali lagi ke situ Pak? Apa bukannya TKP jadi sudah berubah? Ya, pertama mungkin tim yang sekarang eh, menilai ada kekurangan-kekurangan daripada tim pertama. Ya, Bisa saja, atau timnya sama, bisa juga tim sama tapi datang berkali-kali. Karena manakala dinilai apa yang sudah didapat ada perlu kejelasan lagi. ya, Jadi timnya datang. Nah, mudah-mudahan yang ngolah TKP pertama itu adalah benar-benar dari kepolisian yang berwenang. Karena harus kepolisian yang punya wilayah gitu kan. Kalau TKP-nya di Jakarta Selatan nggak boleh dari polisi Bogor yang harus polisi Jakarta Selatan. Polisi Jakarta Selatan pun tidak semua polisi ya harus dia reserse kriminal. Nah, datang ke situ, kemudian membuat berita acara TKP. Nah, berita acara TKP inilah yang sekarang kan karena sudah di take over oleh tim yang dibentuk Kapolri, mungkin dipelajari. ya. Dipelajari, oh perlu ditambah ini, perlu tambah ini, perlu tambah ini, karena ini belum jelas dan sebagainya, mereka datang lagi. Kan datangnya ada tim Inavis ya, tim Inavis itu tim sidik jari, datang juga tim fotografi, datang lagi tim balistik, datang tim apa, bisa saja berkali-kali, mungkin masih akan datang lagi gitu. Ya, Dan pemeriksaan ke apa saksi-saksi atau orang-orang yang ketika itu berada di lokasi juga bisa diperiksa ulang. iya, harus periksa ulang. Jadi kejadian jam 5 sampai jenazah dipindahkan di itu, kemudian dikirim ke tempat keluarganya. Ya, Apakah sudah diperiksa apa belum kan kita nggak tahu ya. ya, Tema yang tahu mestinya harus sudah diperiksa ya. Periksa pertama, keterangan awal di tempat kejadian. Keterangan berikutnya tentunya diperiksa di kantor. Gitu. ya, Akan ditanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami. Supaya peristiwa ini jelas. Dan termasuk juga ya, apa namanya, akan dilakukan tindakan-tindakan pada orang yang ada di situ, penyitaan barang dan sebagainya. ya. Ya kan sebagai boleh dibilang rumah dinas atau kediaman resmi pasti kan ada banyak orang yang terlibat di situ tidak terbatas kepada kalau Ibu, boleh saya sebut Ibu P, iya, kemudian pelaku, iya, lalu dan korbannya pasti kan iya. kemungkinan ada entah asisten rumah tangga, Asisten rumah tangga, iya, driver, iya, tukang kebun, dan iya, pokoknya siapa yang melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami. Itu harus dimintai keterangan, termasuk juga pada badannya kalau dinilai terkait dengan peristiwa itu, seperti senjata. iya, Senjata harus disita gitu. Yang disita itu tidak terbatas kepada senjata korban, senjata jenazah yaitu J ya, Brigadir J dan senjata yang ngaku tembakannya masuk iya, kemudian dia mati Barada E
Termasuk juga kalau misalnya di lokasi itu ada Pak Sambo bawa senjata, ya disita juga. Siapa saja yang bawa senjata disita juga karena kan belum jelas dari senjata yang mana yang menembak, yang pelurunya masuk kepada korban. Jadi polisi itu sifatnya kan curiga. Kalau tidak terbukti ya tidak apa-apa, tapi harus diselidiki semua. Termasuk yang diributkan itu adalah masalah handphone gitu. Ya. Handphone juga disita semua. Handphone jenazah, Brigadir J, handphone Baradae, handphone ibu, ibu Sambu, karena kan diduga dia melecehkan kan, harus disita. Kemudian handphonenya Pak Sambo, karena apa? Karena kan di media terjadi kan, telepon ibu kepada bapak yang minta tolong melaporkan peristiwa itu dalam keadaan apa histeris gitu ya. Nah, dan juga dengan handphone ini kita bisa olah forensik digital gitu. Nah, untuk mengetahui posisi dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ. Jadi kita bisa tahu posisi jenazah ini pada jam berapa sampai dengan jam berapa di mana. Posisi Baradae pada jam berapa sampai jam berapa ada di mana. Termasuk apa yang dia lakukan. Karena apa? Dari handphone itu ada rekaman, ada rekod, rekod pembicaraan, rekod tulisan, rekod gambar, rekod video, dan lain-lain, termasuk rekod posisi. HP kita itu di mana kita berdiri, dia akan connect kepada tiang BTS terdekat. Nah, jadi sih kan bisa ketahuan, oh Pak ini pada jam sekian sampai jam sekian dia mendekati BTS nomor berapa pada jarak berapa, kan ketahuan. Nah, dan handphone ini bisa bicara kok. Bisa bicara artinya apa? Dia bisa menceritakan banyak hal tentang peristiwa ini. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau handphonenya hilang? Ya, nggak masalah, kan masih ada kan apa namanya operator. Kan bisa minta rekaman pembicaraan pada operator. Kenapa? Apa yang ada di dalam handphone itu, baik SMS, WA, kemudian audio pembicaraan itu sampai waktu tertentu masih terekam di operator. Untuk kepentingan kriminal, asal diminta secara resmi oleh aparat yang berwenang itu dibuka. Masuk misalnya nih Pak, ya saya sering nonton di film-film sih, HP-nya dibuang, lalu apakah SIM card-nya itu juga dibuang gitu masih bisa dilacak? Masih, kan kita kan tidak perlu SIM card-nya. Yang kita Iya. perlukan adalah nomor ini Iya. berbicara apa, kirim WA apa, kontak dengan siapa, jam berapa, di mana. Kan itu ada di apa namanya? Di operatornya. Apakah operatornya operator A, operator B, operator C kan ada semua. Itu semua bisa dibuka ya? Semua bisa. Jadi artinya dunia modern sekarang nggak ada yang susah gitu. Iya. Tinggal kita mau apa tidak. Baik, Pak, terus mungkin kita bergeser sedikit tentang kemarin saya dengar di media juga bahwa pihak keluarga dari korban ini meminta untuk visum ulang gitu. Padahal jenazah juga sudah, saya kurang ingat ya, sudah dimakamkan atau belum. Apakah perlu Sudah, Pak? sudah. Sedangkan iya, padahal kan sebelumnya juga sudah dilakukan visum. Visum. Ya, Bisa saja. Jadi dan ini bukan perbuatan yang mengada-ada ya. ya, Polisi memvisum ulang jenazah atau meriksa ulang jenazah itu udah berkali-kali itu dilakukan. ya, Nah, waktu saya dinas di Jogja dulu pernah juga ada jenazah TKP gitu sudah meninggal di luar negeri kembali sampai di Indonesia, kuburannya digali lagi biasa. Nah, untuk apa? Untuk membuat terang, apalagi selama ini kan ada beredar di media, kemudian dengan statement resmi, nah statement resmi kan dari penasihat hukumnya atau advokatnya mengatakan bahwa ada luka yang nampak bukan luka tembak, gitu, yang diduga luka penganiayaan atau luka karena benda tajam atau benda tumpul atau benda apa. Itu yang akan bisa menjawab adalah dari scientific crime investigation melalui apa namanya dokter forensik, ya. Dokter forensik dan juga melalui balistik forensik. Nanti dia akan menjawab apakah luka yang mata kanan ya kalau saya di bawah mata kanan, apakah itu karena peluru, pelurunya apakah tembakan langsung, apakah rekoset,
apakah itu benda tumpul, apakah itu benda tajam, bisa. Dan ini akan mengungkap banyak cerita gitu. Kalau misalnya Polri mengatakan statementnya bahwa itu kena rekoset, ya. Iya. Nah, itu kena rekoset. Nah, rekoset kan mungkin dari keterangan dokter forensik yang nangani. Iya. Kan polisi ini kan hanya menceritakan saja, ya. Iya. Nah, maka perlu dipertanyakan dokter yang nangani kok berkesimpulan itu apa namanya kena peluru. Iya. Nah, kita tanyakan sejauh mana keahliannya. Karena apa? Tidak semua dokter itu ahli forensik, gitu kan. Nah, dari sinilah akan terungkap segala sesuatunya. Nah, makanya kalau gali jenazah nanti, itu alangkah baiknya kalau dokter forensiknya bukan hanya dari Polri saja. Iya. Polri kan sesuai niat dari Kapolri luar biasa. Kita hargai Kapolri akan mengungkap hal ini dengan sejelas-jelasnya. Nah, makanya dokter forensik Polri, dan saya yakin bahwa Polri tidak akan sendirian gitu. Dia akan mengajak dokter forensik yang independen dari lembaga yang kredibel. Polri tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Gitu. Ya pasti Pak, dan Dan, dibentuk iya, tim baru dan ini kan pasti kemudian banyak ahli banyak juga ahli. yang Nah, kan dikatakan terlibat. luka di sini, luka di sini, luka di sini. Boleh-boleh saja pengacara ataupun advokat atau penasihat hukum mengatakan gitu. Tapi nanti kan akan dibuktikan apakah yang dikatakan itu benar, apakah foto itu benar yang katanya luka di sini. Ya. Dan menurut Polri luka di sini karena kena tembakan ya, Iya. buset. Ya bisa saja kalau dia penembak kiri kan. Tapi kalau dia kan lihat kan dia penembak kiri apa penembak kanan gitu. Itu juga bisa ditentukan dari Ya makanya Polri kan belum mau cepat-cepat ya, apa namanya mempublikasi, nanti kan masih menunggu keterangan dokter forensik ya. yang tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku universal yang bisa diuji kebenarannya gitu. Berarti yang boleh melakukan otopsi atau visum itu hanya dokter forensik. Dokter forensik ya dia kan banyak dokter, Ya. kan ada dokter kulit, Ya. ada dokter apa namanya kecantikan gitu, Gigi, berarti ada ini dokter dokter gigi. khusus lagi ya Pak? Ya, dokter itu kan ada bermacam spesifikasinya, keahliannya. Dokter forensik itu melalui pendidikan dan melalui pelatihan ya tidak sembarang dokter bisa gitu ya. Ya, baik, Pak. Ya itu tadi saya mau mau menyinggung juga bahwa dari foto yang beredar di media massa kan diperlihatkan luka yang di bagian wajah gitu ya Pak. Ada yang bilang itu luka sayatan, tapi ada juga yang bilang itu tadi luka rekoset atau pantulan peluru gitu. Itu berbeda ya Pak pasti. Berbeda. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ilmu pengetahuan karena kan bukan bidang saya. Tapi waktu saya sekolah polisi kan kami diajari juga apa namanya kriminalistik ya. Iya. Termasuk ilmu tentang apa namanya kedokteran forensik, ilmu tentang balistik. Kita diajari, tapi bukan untuk menjadi spesifikasi kami ini adalah ahli forensik yang berwenang memberikan penjelasan. Tapi tahulah kalau secara garis besar teorinya bahwa luka itu ya luka peluru, peluru pun luka masuk sama luka keluar beda ya peluru. Kemudian apa namanya luka jarak dekat dengan luka jarak jauh juga berbeda. Tahu, ini tembakannya jarak sekian, ini jarak Iya. sekian jauhnya. Bisa tahu, kenapa? Dari jelaga. Kalau jelaga ini jauh apa tidak gitu. Bisa diukur. Kemudian keluar sama masuk, kita tahu ini luka keluar, ini luka masuk. Bentuk lukanya Iya, berbeda. sama-sama dari peluru. Ya. Terus ditambah lagi benda tajam, Ya. beda dengan peluru. Dan benda tajam beda juga dengan benda tumpul. Ya. Nah, kalau benda tajam saya tahu. Jadi, tapi yang paling ahli di bidang ini adalah orang yang sudah teruji dan sudah mendapat sertifikat, gitu. Ini makin menarik ya Pak diskusinya. Itu kemarin itu tadi kita bahas tentang TKP dan bekas luka. Ya, Lalu kalau kita bicara tentang saksi-saksi atau orang yang terlibat di lokasi saat itu, Pak, bagaimana pengamanan terhadap mereka? iya kan kita kan punya polisi yang amankan mereka, ada Ya. LPSK kan diamankan semua karena mereka sampai sekarang kan ini yang harus diselidiki oleh polisi itu
Pertama, ini peristiwa pidana atau bukan? Ya, ternyata kan lebih mengarah sudah ada yang ngaku nembak, sudah ada yang korban. Berarti kan pidana. Pidananya apa? Saling tembak atau ditembak atau sudah ditembak baru atau sudah mati dulu baru ditembak. Ini kan akan terjawab semua. Kita Termasuk jam kejadian terjawab nanti. Ya, kita tidak boleh mengkira-kira. Nah, ternyata kan sekarang sudah mengarah pada peristiwanya ini pidana. Nah, pidana itu apakah mereka ini saling nembak, ataukah satunya diam, satunya nembak, atau satunya sudah mati baru ditembak, atau bagaimana, tidak boleh berspekulasi, tetapi yang akan jawab adalah forensik. Dan itu akan terjawab semua. meskipun tanpa CCTV ya Pak. CCTV salah satu. Tapi kalau ada CCTV itu bagus sekali. Nah, CCTV juga bisa dipertanyakan. Mengapa CCTV kok kabarnya kan kejadian hari Jumat, hari Sabtu CCTV diganti ya? Kenapa nggak hari Selasa, hari Rabu gitu? Nah, syukur saja kalau CCTV ini betul yang ngambilnya itu adalah Polri. Polrinya adalah Polri yang berwenang, justru diambil itu karena peristiwa ini diambil dalam rangka diamankan untuk menjadi alat bukti. Ini syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu. Dan saya yakin begitu karena Polri itu sudah sangat-sangat profesional. Jadi bukan diambil untuk merusak. Kalau diambil untuk merusak bagaimana? Ya maka tambah gampang polisi nyelidikinya. Tambah gampangnya apa? Siapa yang ngambil? Kenapa dirusak? Berarti ada yang disembunyikan kan? Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan itu betul-betul diamankan untuk menjadi alat bukti atau barang bukti. Ya. Kemudian kalau soal suara tembakan nih Pak, saya orang awam. Dari yang kita pahami ada sekian belas tembakan, tentu kan suaranya cukup keras ya. Apalagi itu kejadiannya di dalam sebuah rumah gitu. Mungkinkah orang-orang di sekitarnya atau minimal tetangga sebelah rumah itu mendengar? Saya tidak bisa jawab bagaimana ya, karena saya tidak di lokasi ya. Tidak di lokasi, dua saya tidak tahu persis jarak antara rumah, tiga tidak tahu persis apakah di situ ada orang apa tidak. Tetapi kalau di situ ada orang dan sebagainya mestinya yang dengar. Tapi ketua RT sudah katakan kan, dia dengar tapi dikirakan mercon karena mau Idul Adha kan gitu. Yang lain saya nggak punya data gitu aja. Suaranya memang sama Pak, senjata dengan petasan. Ya beda gitu kan. Berbeda, tapi kan siapa tahu karena Pak RT-nya sudah sepuh gitu kan, kemudian konsentrasinya kepada Idul Adha kan gitu, termasuk satpam juga kan, satpam di lokasi itu katanya dengar, tapi kan sama perkiraannya sama mercon juga ya. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas karena saya nggak berada di lokasi. Ya, jadi saya juga cuma bisa mengira-ngira nih Pak, karena dengar namanya suara itu seperti apa. Tapi itu nanti percayakan akan diuji oleh tim balistik ya. Akan dicoba tembakan itu sebelah apa di dalam rumah dan sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya nanti kan akan ada rekonstruksi ya. Direkonstruksi yang mengaku nembak itu posisinya di mana, yang ditembak, yang tertembak itu di mana. Kemudian yang satu kan di dalam media mengatakan jago tembak ya. Nah, jago tembak itu tidak cukup dengan statement baik keterangan atasan maupun dengan sertifikat. Karena penyidik ini kan penyidik Polri itu udah pintar sekali gitu ya. Dan polisi Indonesia itu diakui dalam menyidik kejahatan itu dunia internasional mengakui. Sampai sekolah menyidik untuk masalah teroris dan sebagainya, GSILEK itu ada di Indonesia. Banyak sekali negara di dunia ini, termasuk Australia, dari Amerika, dan sebagainya, belajar di Indonesia. Di mana? Di Semarang. Berarti kita diakui ya. Kita di bidang forensiknya kita hebat. Bom Bali aja bisa terungkap. Nah, apalagi kalau hanya tembakan mercon dan tembakan apa tadi senjata. Ya. Itu akan diuji nantinya. Diuji dalam rekonstruksi, dalam apa. Termasuk yang mengatakan jago nembak dan sebagainya, akan diuji. Nah ini misalnya
tembaklah boneka ini misalnya ya. Dia dalam posisi kamu mendadak terkaget-kaget, nah semua apa enggak gitu. Udahlah, pokoknya kita percaya kepada polisi, apalagi sudah ada tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Tidak mungkinlah Polri itu mau mempertaruhkan kredibilitasnya. Lalu yang saya dengar juga, Pak, dari pengacara keluarga itu seperti memperhitungkan waktu dari pesan yang terkirim terakhir dengan kabar yang didengar oleh keluarga bahwa tiba-tiba korban sudah meninggal Gitu. dunia. Itu kaitannya apa dan gimana? Ya itu nanti kan pasti akan dipelajari oleh tim yang sudah dibentuk, yang katanya jam 10 masih nelpon dari Magelang. Kan? Ya. Nanti akan kelihatan nelponnya itu dari Magelang beneran atau tidak. Makanya kan informasi dari HP-nya itu kan akan dilihat, jangan-jangan ya tidak di Magelang. Tapi polisi pasti mencatat itu. Kemudian jam meninggalnya apa betul jam 3, jam 4 atau jam 5. Kemudian akan diperhitungkan kecepatan mobil dengan posisi korban dengan kapan waktu meninggal. Wah, cerdas-cerdas lah, apalagi junior-junior saya sekarang ini begini ya. Dan tinggal nanti kan kita harapkan mereka menjunjung tinggi kejujuran dan morality. Kalau itu mereka berpedoman pada kejujuran dan morality, ini terungkap loh. Berkali-kali saya katakan, diminta keterangan oleh berbagai media, saya katakan kasus ini mudah. Ya kenapa mudah? Karena apa? Ini beda dengan menemu jenazah yang hanyut di sungai, yang nggak jelas namanya, nggak jelas penyebabnya, apa hanyut, apa tenggelam, apa dianiaya dulu, apa meninggalnya itu terantuk batu, apa karena dia penyakit ayan, kan nggak tahu kan? Namanya aja nggak tahu. Sama menemu jenazah di hutan, kan ini kan jelas yang meninggal siapa, yang mengaku menembak siapa, yang berada di lokasi siapa, kemudian jenazahnya ada. Termasuk jam kematiannya juga bisa diperkirakan. Insya Allah. Percaya, makanya saya minta, harap percayakanlah kepada tim, ya, ya masukan-masukan berasumsi atau berapa ya, boleh saja. Tim tidak akan terpengaruh dengan itu. Tim akan menggunakan apa namanya ilmu yang dia miliki. Dan masukan-masukan itu oleh tim tidak diabaikan. Pasti dihimpun. Kalau ada masukan yang dianggap apa namanya mendukung untuk mempermudah mengungkap kasus ini, dipakai oleh tim. Karena polisi sangat terbuka loh. Mudah-mudahan bisa segera Mudah-mudahan, terungkap insya ya, Pak Allah, ya. insya Allah terungkap. Eh, Berarti handphone ini akan menjadi satu alat bukti yang boleh bilang penting juga. Penting. Handphone sangat penting. Kalau barangnya ada, maka akan tidak perlu bersusah payah menghubungi provider. Tapi bukan berarti kalau handphone itu dimusnahkan atau handphone itu hilang, terus Polri penyidik tidak bisa. Karena kemarin yang diceritakan bahwa handphone itu dalam keadaan hilang gitu kan ya Pak. Hilang tapi Polri kan tidak kesulitan kan. Dia minta kepada provider kan nomor HP sekian dan ada lawan bicaranya kan. Kan diminta. Iya. Provider pasti menyediakan itu. Sekali lagi, ini apa ya dari rasa penasaran saya aja kenapa sih ini kok sekali lagi kita selalu bicara soal waktu ya Pak. Padahal yang terlibat di situ kan orang yang sudah ahli-ahli. Apakah sangat berhati-hati ataukah seperti apa kok sampai sekarang sepertinya kasus itu masih putar di situ saja gitu. Ya, memang karena kita kan berada di luar, kita berada di luar dengan berbagai asumsi, dengan ketidaksabaran kan wajar kita gitu dan itu dimaklumi Polri. Tapi kita juga harus memaklumi juga bahwa Polri bekerjanya super hati-hati. Apalagi yang nangani sekarang tim yang dibentuk ini kan adalah tim yang dibentuk yang mungkin mereka-mereka ini tidak mendatangi tempat kejadian perkara pada awal kejadian kan. Dia sudah menerima operan dari orang yang menangani perkara.
perannya mungkin, wah kok banyak kekurangan-kekurangan gitu kan. Nah, jadi itulah penyebabnya saya kira berhati-hati. Tapi kuncinya kita harus percaya kepada lembaga Polri, percaya kepada itikat baik Kapolri, dan Polri ini milik rakyat yang saat ini kredibilitasnya, tingkat kepercayaan masyarakat itu sudah dalam saatnya bagus. Iya. Dan tidak mungkin pimpinan Polri dan pejabat Polri mau mempertaruhkan dengan ini. Sebagaimana Pak Mahfud katakan, demi menyelamatkan tikus, apa namanya, rumah dibakar. Iya. Nah, saya kira tidak mungkin. Kita percayalah. Apalagi sudah diingatkan oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam yang mengkoordinir Polri, dan kedudukan beliau adalah sebagai ketua atau koordinator di Kompolnas. Beliau ketuanya gitu. Iya. Baik ya, mudah-mudahan kasus ini segera terungkap ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi rumor-rumor yang makin Direkayasa, ya. kemana-mana. Ya. Kasus yang direkayasa sedang menyusun skenario cerita kejadian begitu ya. Tidak, ya, kita tidak. Direkayasa itu tidak Iya, enak. mudah-mudahan tidak. Aku pernah ngalamin direkayasa. Tidak enak direkayasa. Semoga tidak ada yang terulang lagi seperti itu ya Pak. Amin, amin, amin. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Kita sudah cukup lama ngobrol-ngobrol. Nanti Bapak masih mau ke kebun lagi, Ah, keburu panas ya. saya tadi pagi ngawinkan panili gitu. Iya. Jadi saya mau lihat tanduran pagi gitu. Waduh, baik. Nanti ditunggu juga Pak itu cerita-cerita dari Baik. pertaniannya. Tapi nanti suatu waktu saya ada pertanyaan lagi, pengen cerita-cerita Lo ngobrol lagi bisa, boleh ya Pak ya? lo bisa Zoom apa namanya istilah sekarang itu semua. Iya, Zoom Zoom meeting atau Google bisa, Meet. Google Meeting bisa, panggil Mbak Zoom juga bisa. Iya. Baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Semoga Terima kasih. tetap, eh, semoga sukses dengan pertaniannya dan tetap bisa menyuarakan kebenaran Pak. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.